Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min an yudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pertama-tama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat teramat banyak. Dan nikmat yang sangat teramat banyak itu Allah berikan kepada kita setiap hari. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tak akan sanggup kalian untuk menghitungnya. Dan itulah nikmat yang kita terima dari Allah setiap hari. Selalu ana sampaikan dan selalu ana ulang-ulang, mudah-mudahan dengan mengulangnya semakin kokoh di dalam hati. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, sebuah pertanyaan, pernahkah satu detik dari hidup kita ini yang sudah sekian lama, pernahkah satu detik darinya kita lalui tanpa bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah? Satu detiknya saja. Mungkin kita hidup sudah, ya kita ambil angka 20 tahun ke atas lah. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Karena ya, wajah yang hampir pensiun ya. Pensiun tahun berapa di sini, Pak? Hah? 55. Pernahkah satu detik? Jangan kata 1 jam, jangan kata 1 hari. 1 detik. 1 detik ini kita lalui free, kosong dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala yang kita gunakan. Ada atau tidak? Maka 1 detik saja bergelimang rahmat Allah. 1 detik bergelimang dengan rahmat Allah. 1 detik bergelimang dengan rahmat Allah yang sangat banyak. Kesehatannya, berapa banyak anggota badan yang sehat, oksigennya, makanannya, minumannya, tak terhingga. Dan Allah tidak pernah menyuruh kita membayar nikmat tersebut. Enggak pernah. Jangan pernah mengira bahwa ketaatan yang kita lakukan itu untuk membayar nikmat Allah yang kita gunakan. Kalau Allah menjadikan ketaatan yang kita lakukan untuk itu, semua kita nggak mampu membayar. Karena hitungan matematisnya jelas. Yang tak bisa dihitung, bagaimana membayarnya? Kalau bisa dihitung saja belum tentu bisa kita bayar. Bagaimana dengan sesuatu yang tidak bisa dihitung? Maka jauhkan dari benak kita bahwa ketaatan ini yang Allah perintahkan kepada kita
yang wajibnya dan yang sunnatnya, dan yang wajib jauh lebih sedikit daripada yang sunnat, bukan untuk membayar rahmat dan nikmat Allah. Karena kalau itu yang Allah lakukan, semua kita tekor. Semua kita tidak akan sanggup membayar nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita saking banyaknya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku rahimani wa rahimakumullah, dan anak-anak ustadz yang ustadz banggakan. Di dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita untuk menjadikan Rasulullah SAW suri tauladan. Dan saya yakin dan percaya, kalau tidak semua kita, maka mayoritas kita hafal ayatnya yang ada di dalam surah Al-Ahzab, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Ayat ini semua kita hafal, dan ayat ini adalah ayat yang diulang-ulang oleh khatib, oleh ustadz yang berceramah di podium, oleh tausiah-tausiah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku, ada satu poin penting dalam ayat ini yang banyak dilewatkan umat Islam. Dan pada kesempatan kali ini izinkan ana mengangkatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang terlewatkan dalam ayat ini? Terlalu banyak umat Islam ketika membaca ayat ini atau mendengarkan ayat ini, yang terlintas di benak umat Islam ketika mendengarkan ayat ini adalah uswatun hasanah yang berhubungan dengan agama dan syariat saja. Uswatun hasanah dalam akidah, uswatun hasanah dalam amanah, uswatun hasanah dalam semangat beribadah, uswatun hasanah dalam sabar, uswatun hasanah dalam puasa, uswatun hasanah dalam haji, uswatun hasanah dalam mengingat akhirat. Intinya adalah hal yang berhubungan dengan agama. Kita mengatakan ya, dan tidak ada yang bisa mengingkari bahwa beliaulah uswatun hasanah seluruh yang berhubungan dengan agama. Karena keyakinan kita, beliaulah yang paling mengerti agama Allah. Dan beliaulah yang paling mengamalkan agama Allah di permukaan bumi. Tak ada yang lebih mengerti daripada beliau, dan tak ada yang mengamalkan agama lebih daripada beliau. Ini keyakinan yang tidak bakal hilang insya Allah dari hati kita. Keyakinan bahwa beliaulah yang paling berilmu soal agama Allah, dan beliaulah yang paling mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun mari kita lihat ayat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah tidak mengatakan uswatun hasanatun fid din. Allah tidak mengatakan uswatun hasanatun fi syariah. Allah tidak mengatakan itu. Pertanyaannya adalah, kenapa di benak kita banyak uswatun hasanah hanya dalam masalah agama? Allah tidak mengkhususkan Rasulullah uswatun hasanah dalam ilmu agama. Allah menjadikan uswatun hasanah umum, global.
Maka sesungguhnya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah dalam segala lini kehidupan. Kita tidak ingin berbicara Rasulullah uswatun hasanah dalam ilmu agama. Kita tinggalkan ini karena ini sepakat. Ada yang tidak sepakat, Pak? Ibu, ada yang tidak sepakat? Saya enggak, Ustaz. Uswatun hasanah saya bukan Rasulullah, ada guru saya, ada orang tua saya atau tetua kampung saya atau kiai saya di kampung yang lebih hebat ilmu agamanya daripada Rasulullah SAW, lebih soleh dari Rasul dan lebih bertakwa dari Rasul. Ada? Kalau ada kita diskusi dulu sampai selesai. Sepakat ya? Kalau kesepakatan kita nggak perlu bahas. Sesuatu yang sudah kita sepakati kita nggak perlu bahas. Ini sudah kita sepakati soal agama dan ketaatan kepada Allah, ibadah dan kehebatan dalam beribadah terdepan dalam ketaatan, takwa, ilmu, amal, sabar, iman, amanah, dan yang lainnya. Semua ini sesuatu yang kita sepakati, kita tidak bahas. Namun ingat bahwa di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mengatakan khusus itu. Mari saudaraku imani bahwa seluruh kebaikan yang terbaik telah Allah berikan kepada Rasul kita tercinta. Ya agamanya, ya dunianya. Allah sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW Allah akan jadikan manusia sempurna. Tuntutan, kalau beliau akan dijadikan manusia sempurna, tuntutannya adalah seluruh kebaikan berkumpul di dalam diri beliau. Seluruh kebaikan Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya masalah agama. Kalau kita mencari pemimpin terbaik di permukaan bumi, kita tidak akan menemukan pemimpin yang lebih baik daripada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mencari manusia paling terkenal di permukaan bumi, sampai orang kufar, orang kafir menulis 10 tokoh terhebat di permukaan bumi, Nabi Muhammad tidak bisa diletakkan nomor 2. Tetap diletakkan di nomor 1. Manusia paling berpengaruh, manusia yang paling banyak pengikutnya, manusia yang paling terkenal, manusia yang paling sukses dalam kehidupan dunia, Nabi Muhammad poin nomor 1. Karena mereka tidak menemukan sehebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mencari suami terbaik di permukaan bumi, akan keluar siapa? Rasulullah. Kalau kita ingin mencari sahabat terbaik di permukaan bumi, kita akan keluar nama siapa? Kalau kita ingin mencari tetangga terbaik di permukaan bumi, akan keluar nama Rasulullah SAW. Kalau kita mencari manusia paling berani di permukaan bumi, akan keluar nama Rasulullah SAW. Ketika Allah menyuruh Nabi berdakwah, itu tak seorang pun beriman di permukaan bumi. Rasul mundur apa maju? Itu artinya menantang dunia loh Pak. Dunia akan dihadapi dan cuman saya seorang diri. Itu kalau tidak manusia pemberani luar biasa, ciut. Kita jangankan nantang dunia, nantang orang sekampung aja gak berani. Akan berhadapan dengan pola berpikir yang salah. Satu kampung aja kita kadang ciut. Satu masjid ciut. Rasul ketika disuruh ini harus didakwakan, beliau tahu dunia tidak ada yang seperti itu. Beliau menerima tantangan itu. Kalau bukan manusia pemberani luar biasa. Manusia paling sehat di permukaan bumi, Rasulullah. Ahli jantung. Kalau dibandingkan jantung beliau dengan jantung yang ahli jantung di permukaan dengan jantung Nabi, kalah jantung dia sehatnya. Lebih sehat jantung Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam.
Cara makan terbaik, cara makan Rasul. Cara tidur terbaik, cara tidur Rasul. Mau apa? Cara berpakaian terbaik, cara berpakaian Rasul. Rumah tangga paling sukses, rumah tangga Rasul. Bahkan rakyat terbaik Rasul ketika menjadi rakyat di kota Mekah. Mau nyari apa? Tulang terkuat, tulang Rasul. Terbukti ketika di perang Khandaq, ada batu besar yang sudah beraneka ragam sahabat yang kekuatannya, yang tulangnya kuat memecahkan batu, tidak pecah. Pecah di tangan siapa? Di tangan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Persaksian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tenaga Rasul itu bagaikan tenaga 40 orang lelaki. Sampai ahli gulat bernama Rokalah di kota Mekah, ahli gulat yang sulit untuk dikalahkan di kota Mekah itu, ketika itu Rokalah masih di atas agama Quraisy, bertemu dengan Rasul di jalan dan nantang, ayo gulat Muhammad. Udah sebel dia dengan Nabi Muhammad karena masih di atas agama Quraisy. Ayo gulat kita. Nabi Muhammad menghindar, enggak usah. Jangan. Tapi didesak terus, dihina terus, engkau penakut dan semacamnya, dan ditantang terus. Akhirnya Nabi melayani. Nabi membanting Rokalah. Dan dia heran. Dan biasalah kalau orang hebat kalah kan banyak alasan kan. Ya seperti antum lah. Antum merasa hebat gitu di lapangan badminton, ternyata dikalahkan orang kan. Ada alasan lah, inilah, itulah segala macam. Minta ulang tanding kan. Minta ulang lagi. Hal yang sama seperti itu. Rokalah minta undang tanding lagi. Wah, saya belum siap dari Muhammad, ulang lagi. 3 kali dibanting ketiga-tiganya oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenaga luar biasa milik Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud, itu Nabi ketika mengangkat tombak dari sahabat itu keangkat. Nabi merebut tombak di tangan sahabat, Nabi tidak bawa senjata waktu itu, dia merebut tombak untuk ditombakkan ke seorang Quraisy yang memang datang untuk membunuh Nabi SAW. Itu satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Nabi kita tercinta dengan tangannya yang mulia. Nabi mengambil tombak dan menombakkan, tapi yang ditombakkan bukan yang runcingnya, tapi yang tumpulnya. Tombak itu pasti ada yang runcing, ada yang tumpul. Yang ditombakkan yang tumpulnya dan pas mengenai bahagian turkuah, dan orang itu mati dengan hentakan dari Nabi kita tercinta SAW. Saya ingin mengatakan begini Pak, seluruh kebaikan Rasul yang punya. Telah Allah kumpulkan dalam diri Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah ingin Rasulullah itu uswatun hasanah dalam segala lini. Mau cari apa? Saya punya seorang kenalan yang dia mengatakan sahabat saya berangkat berobat ke salah satu rumah sakit terbaik di Eropa. Dan dia kaget, di pintu gerbang masuk rumah sakit terbaik di Eropa itu tertulis permanen, tak ada hal yang engkau isi lebih buruk daripada perutmu. Kalau ingin diisi juga, isilah sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan minuman, sepertiga untuk bernafas. Di bawahnya tertulis by Muhammad. Di zaman kita sekarang ini, orang mengira kalau sudah beragama, hilang dunia. Yang mengatakan itu siapa? Orang mengira kalau sudah beragama, berarti nggak mungkin punya kesempatan baik di dunia. Itu was-was syaitan. Sejarah Nabi kita tercinta dan para sahabat, murid langsung dari Nabi kita tercinta, justru dari dunia tak dikenal menjadi pemimpin dunia loh. Dulu kota Mekah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kota yang tidak diperhitungkan. Dan tidak ada orang yang memprediksi dari situ akan lahir sebuah umat yang luar biasa. Tidak ada.
Mereka dianggap orang gunung, orang pasir, orang terbelakang, terisolir, namun punya agama keagamaan sekali setahun bernama haji. Mereka kumpul sama-sama darah berbangsa Arab, mengibadati patung, dan tak ada ekonominya, tidak ada dunia ya, perhitungan dunia. Saya tidak mengatakan perhitungan Jazirah Arab saja, sesama Arab saja, kita perhitungan dunia. Romawi tidak memperhitungkan, Persia tidak memperhitungkan bahwa kota Mekah itu artinya dari negeri yang tidak diperhitungkan sama sekali. Begitu datang Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah, dan para sahabat beriman kepada Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti semua yang mereka tahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Tidak sampai 40 tahun dunia mereka genggam. Saya ingin mengatakan begini, kalau agama ini kita tidak mengatakannya bangsa, tapi kalau agama Islam ini dikatakan bangsa, umat Islam dikatakan bangsa, tak ada bangsa yang paling cepat menguasai dunia lebih daripada umat Islam. Tak ada kesuksesan sebuah bangsa yang lebih daripada kesuksesan yang dipimpin oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat ketika itu hanya tahu satu hal, yaitu ikuti Nabi Muhammad apapun yang ada pada Nabi Muhammad itu. Lihat, lakukan. Lihat, lakukan. Dengarkan, laksanakan. Dengarkan, laksanakan. Lihat, contoh. Selesai. Apakah yang dicontoh murni sholatnya? Tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka dalam kehidupan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat seluruh kebaikan. Maka memisahkan dunia dengan agama suatu hal yang salah. Jangan kira bahwa beragama itu membuat kita mundur secara dunia. Tidak. Allah telah membuktikan dalam sejarah Rasul kita tercinta dan para sahabat, justru mereka lah penguasa-penguasa dunia ketika mereka beragama dengan baik dan benar. Dan itu terbukti dari hadis Nabi kita riwayat Imam Ahmad, bahwa ketika meninggalkan agamalah dunia kalian hancur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Apabila kalian sudah transaksi dengan 'inah, dengan riba. 'Inah adalah salah satu cara transaksi ribawi. Berbuat maksiat dengan melakukan transaksi riba. Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian sudah ikut di belakang ekor hewan-hewan ternak kalian. Sibuk dengan urusan hewan ternak. Wa raditum biz-zara', dan kalian telah ridho dengan pertanian-pertanian kalian. Sibuk dalam urusan dunia. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan agama ini. Kalian tinggalkan menegakkan agama Allah, bermujahadah di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, meninggalkan syariat dan memperjuangkan syariat. Sallatallahu alaikum dhulla. Yang terjadi adalah Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'u hamkum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu kepada kalian sampai kalian kembali lagi kepada agama kalian. Baik, dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tidak hanya suri tauladan dalam ilmu agama, tidak hanya suri tauladan dalam masalah syariat, tidak hanya suri tauladan dalam masalah akhirat. Silahkan cari apapun yang berhubungan dengan kebaikan di dunia, sudah Allah kumpulkan pada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bicara Jepang, kita bicara kedisiplinan, bicara kejujuran, bicara tepat waktu. Sebelum orang kenal Jepang, apakah Rasul kita tidak bicara hal yang seperti itu?
Informasi yang sampai kepada saya, benar atau tidak benar Allahu alam, tapi itu yang sampai kepada saya dari orang yang tahu tentang itu. Kalau benar alhamdulillah, kalau tidak benar antum bisa perbaiki saya, namun itu bukan dari saya. Kata dia, Presiden Amerika apabila dilantik hari ini menjadi presiden, dia masuk Gedung Putih dengan pakaian yang ada di badannya, masuk Gedung Putih. Seluruh harta pribadi tinggal di rumah pribadi. Dan seluruh yang beliau terima dari negara apapun, cenderamata apapun, pemberian apapun, masuk Gedung Putih. Apabila sudah selesai masa jabatannya, keluar dari Gedung Putih dengan baju yang ada di badan. Seluruh hadiah yang dia terima tidak milik pribadi tapi milik negara. Diharamkan Presiden Amerika untuk terima hadiah selama menjabat menjadi presiden. Itu peraturan siapa? Itu peraturan siapa? Jauh sebelum manusia kenal itu yang namanya negara yang tadi kita sebutkan, Nabi sudah mengatakan, sudah ada dalam bab-bab syariat agama Allah tabaraka wa ta'ala, haramnya hadayal ummal, haramnya memberikan hadiah kepada orang yang dipekerjakan pemerintah. Saya ingin mengatakan begini, kemajuan sebuah negara, kemajuan sebuah bangsa, kemajuan sebuah ya, sains dan teknologi semacamnya, saya menantang coba cari satu saja yang bertabrakan dengan agama Allah. Cari di dalam agama Allah satu poin yang bertabrakan dengan ekonomi, bertabrakan dengan keamanan nasional, bertabrakan dengan sains dan teknologi, bertabrakan dengan ilmu maju dan berkembang. Satu poin dalam agama Allah, coba cari. Bahkan justru yang ada dalam agama Allah adalah motivasi untuk menjadi semua itu. Saya mendengarkan sedikit banyak tadi dari beliau, Bapak siapa Pak? Bapak Yose, hal yang dikemas dalam amanah tadi, itu baru segelintir kecil dari apa yang beliau bicarakan tentang agama Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita bicara agama yang hak ya, kita tidak bicara agama dengan makna yang salah. Karena ada orang yang beragama tapi dengan pemahaman yang keliru, sehingga bertabrakan dengan keamanan, bertabrakan dengan negara, bertabrakan dengan manusia, suka membunuh, haus darah, dan bukan itu yang kita maksud. Agama yang benar-benar syariat, mana yang bertabrakan dengan agama, mana yang bertabrakan dengan kesuksesan, mana yang bertabrakan dengan ekonomi, mana yang bertabrakan dengan sains teknologi, mana yang bertabrakan dengan ilmu dunia. Bahkan semua yang ada dalam agama kita mensupport ke arah itu. Karena seluruh kebaikan pada dasarnya telah diajarkan oleh agama Allah. Asal itu baik, dalam agama Allah ada hal yang menghalalkannya. Tapi asal itu buruk, dalam agama Allah ada hal yang mengharamkannya. Satu hadis, Ana selalu sampaikan, satu hadis, kalau kita amalkan, seluruh bangsa Indonesia yang kita cintai ini mengamalkannya, jangan pedulikan agama dulu. Anggap ini bukan dari agama Islam. Satu poin untuk negara yang kita cintai ini kita ambil dari hadis, tapi jangan ambil sebagai hadis. Mari kita jadikan sebagai peraturan. Tutup mata yang selain muslim, tutup mata. Ini anggap bukan agama Islam, tapi kita ambil dari hadis. Kita semua amalkan dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Saya yakin dan percaya 5 tahun atau 10 tahun Indonesia menjadi negara maju yang luar biasa yang ditakuti dunia. Hadisnya adalah la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan Allah melaknat orang yang terima sogok. Tutup mata itu dari hadis. Katakan ini peraturan negara kita. Karena negara kita larang sogok juga kan? Iya enggak? Tapi mari kita amalkan dari Sabang sampai Merauke. Semua manusia yang ada di Indonesia tercinta ini mengamalkan ini dan benar-benar tidak melakukannya. Apa yang akan terjadi pada Indonesia? 5 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi pada Indonesia 10 tahun yang akan datang? Apabila kita benar-benar bersih dari hal yang dilaknat oleh Allah di dalam hadis ini. Terbukti, kenapa kita mundur? Karena ini.
Terbukti karena buruknya ini maka dilaknat oleh Allah dalam syariat. Karena itu terlalu buruk untuk manusia, terlalu buruk untuk kalian, untuk ekonomi kalian, untuk kehidupan kalian, untuk negara kalian, untuk kesinambungan hidup kalian, untuk ekonomi kalian dan semacamnya. Maka ma'asyiral muslimin, kita tiru dan contoh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dalam masalah agama. Kalau masalah agama itu hal yang sudah kita katakan tadi dari awal, kita sepakat. Sabar, pasti Nabi yang paling sabar. Qanaah, pasti Nabi yang paling qanaah. Tentang semangat beribadah, pasti Nabi. Tentang kekuatan beribadah, pasti Nabi. Tentang jahadah, pasti Nabi. Tentang akhlak, pasti Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tentang motivasi hidup yang luar biasa, pasti Nabi kita telah memberikan kepada kita motivasi yang luar biasa untuk hidup. Sampai Nabi mengatakan, apabila salah seorang yang tak kalian tahu besok akan terjadi hari kiamat, di tangannya masih ada sebuah biji yang akan ditanam-tanam. Padahal besok kiamat. Berikan kebaikan. Karena nilai kebaikan itu ada pada saat kebaikan itu dilakukan, bukan hasilnya. Kebaikan dalam agama kita tidak dilihat hasil, enggak. Anda menanam kebaikan, Anda telah melakukan kebaikan yang luar biasa, walau Anda tidak bertemu hasilnya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak, mari kita ikuti Rasul, mari teladani Rasul. Akhirat dan agama dan syariat itu pasti. Sampai-sampai lisan umat Islam, lisan ya, kita bicara lisan. Sampai-sampai lisan umat Islam tak ada yang berani mengatakan guru saya, ustadz saya, buya saya, kiai saya lebih hebat dari Rasul. Nggak ada yang berani mengatakan. Selalu mereka mengatakan Rasul lebih hebat. Lisan umat Islam sepakat. Walau amalan nanti dulu, kita bicara lisan dulu. Tapi umat Islam banyak yang lupa, ternyata Rasul itu uswatun hasanah, terbaik dalam segala hal, tidak hanya dalam masalah agama. Semoga Allah maafkan saya kalau saya bicara sesuatu yang benar, tapi tempatnya kurang pas. Urusan toilet saja, Rasul yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul kalau buang air besar, jongkok apa duduk? Secara ilmu kesehatan itu yang terbaik. Kita sekarang banyak melakukannya jongkok apa duduk? Lebih banyak sekarang mana? Yang lebih keren yang mana? Sampai Allah memberikan itu saja terbaik Rasul loh. Kenapa? Karena Rasul itu manusia yang paling dicintai Allah. Kalau manusia yang paling dicintai Allah, Allah menumpahkan segala kebaikan kepada orang yang paling dia cintai. Tidak akan mungkin orang yang Allah murkai malah yang lebih mendapatkan kebaikan. Ini pada kesempatan yang berbahagia ini ingin Anda sampaikan. Sains teknologi manapun tidak ada yang bertabrakan dengan agama Allah. Agama Allah support seluruh sains dan teknologi. Agama Allah support seluruh yang berhubungan dengan kebaikan manusia dalam bidang apapun. Tak ada dalam agama Allah yang bertabrakan, demi Allah tidak ada. Oleh karena itu, beragama yang benar tidak akan membuat manusia mundur secara ilmu dunia. Terbalik, bahkan beragama yang benarlah yang akan sebenarnya membuat umat Islam lebih kuat untuk berhadapan dengan apapun yang ada di hadapan mereka. Bedakan apa yang ada dalam agama Islam dan bedakan umat Islam. Itu dua hal yang berbeda. Islam dan umat Islam. Itu dua hal yang berbeda, Bapak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kita bicara Islamnya. Apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, apa yang ada di dalam keterangan-keterangan yang Allah turunkan. Kebaikan dunia dan akhirat.
kebaikan dunia dan akhirat A to Z, semuanya. Karena seluruh yang baik dan benar telah diakui oleh syariat dan diperintahkan oleh syariat, dan seluruh yang buruk dan jelek telah disampaikan oleh syariat dan dilarang. Begitu Nabi mengatakannya. Begitu Nabi mengatakannya. Seluruh yang baik telah aku perintahkan dan mengerjakan, dan seluruh yang buruk aku telah larang kalian, dan aku telah sampaikan kepada kalian dan aku larang kalian mengerjakannya. Inilah kesempurnaan agama yang ada dalam agama Allah, dalam firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Inilah kesempurnaan agama Islam yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah umat terbaik yang pernah ada untuk manusia. Kebaikan itulah yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa antumul a'launa in kuntum mu'min. Kalianlah umat yang paling tinggi di permukaan bumi ini kalau kalian benar-benar beriman. Kenapa? Karena seluruh yang ada dalam agama Allah itu adalah cara hidup tertinggi yang tidak ada lebih tinggi daripada itu yang pernah Allah ajarkan kepada manusia. Masya Allah, semangat untuk kembali kepada agama Allah, semangat untuk menghidupkan agama Allah, semangat untuk kembali mengikat manusia kepada agama Allah, ini hal yang sangat mengembirakan, luar biasa. Bahkan saya dengar tadi karyawan-karyawan menghafal 5 juz, ada yang lebih daripada itu. Masya Allah, ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Anda ingin menutupnya dengan satu poin penting. Setelah satu poin penting ini kita buka diskusi dan tanya jawab. Dan kepada Bapak dan Ibu yang hadir, silahkan serahkan nanti kepada host untuk membawa acara tanya jawabnya. Namun sebelum tanya jawab itu dimulai, ada satu poin yang penting yang ingin Anda sampaikan. Dunia ini fana, akhirat kekal abadi. Dunia ini fana, akhirat kekal abadi. Apakah semua kita beriman? Beriman, oke. Alhamdulillah. Berarti, apa yang kita lakukan di dunia ini untuk akhirat, sebenarnya itulah yang kekal. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini untuk dunia, sebenarnya itulah yang tidak kekal. Saya ulangi. Kalau kita beriman bahwa dunia ini fana, dan kita beriman bahwa akhirat kekal, maka apa yang kita lakukan di dunia ini untuk akhirat nanti, itulah yang kekal. Apapun itu. Antum baca Al-Quran, bacaan Al-Quran antum akan kekal. Antum sholat antum akan kekal. Antum berinfak, harta yang diinfakkan itu akan kekal. Antum pengajian, waktu dihabiskan untuk pengajian, duduk seperti sekarang ini, insyaallah ta'ala, ini adalah amal yang akan kekal. Yang dia hanya khusus dunia, akan fana, karena memang dunia itu fana. Dunia habis dengan habisnya dunia. Dan habisnya dunia terbagi dua, habis secara individu atau habis secara keseluruhan. Sebagaimana yang kita imani, habis secara individu dengan kematian, habis secara keseluruhan dengan hari kiamat. Intinya habis. Akhirat kekal. Maka sesungguhnya apa yang kita lakukan daripada sesuatu di dunia ini yang untuk akhirat, itulah sebenarnya harta kekayaan kita yang sesungguhnya, karena dia yang kekal. Di zaman kita sekarang sudah terlalu banyak orang yang terbalik cara pandangnya. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Kita sholat, kita baca Quran, sekedar mengisi waktu karena tugas utama kita ngantor. Sebenarnya yang kekal yang mana sih? Yang ngantornya atau yang baca Quran dan sholatnya? Yang akan kekal bersama kita yang mana? Hah? Enggak, kita bicara dunianya dulu, tunggu dulu niat. Anda tahu itu niat yang antum maksud itu, Anda tahu itu.
Anda tahu persis. Sudut pandang dulu. Anda ingin meluruskan sudut pandang. Ini karena ini penting. Kita memandang bahwa yang urusan dunia inilah tugas utama. Sholat, puasa, baca Quran, tugas sampingan. Loh, salah. Kalau ini yang kekal abadi, yang penduduk surga, semoga Allah menjadikan kita semua di sini penduduk surga Allah dan neraka Allah. Apa yang kita nikmati di surga kelak? Semua yang kita amalkan di dunia, puasa kita, zakat kita, baca Quran kita, infak kita, zikir kita, memaafkan, sabarnya kita, tahajudnya kita, puasa sunatnya kita. Itulah dia yang akan bersama kita di akhirat, kekal selama-lamanya di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan tidak pernah habis untuk selama-lamanya. Sementara yang ini habis dengan umur. Sebenarnya mana yang utama, yang tidak utama? Taib. Bekerja ini tidak bisa untuk dijadikan akhirat, itu maksudnya tergantung niat? Ya, bisa. Asal kita bekerja dunia, niat mencari ridho Allah, mencari harta yang halal, dan mencari sesuatu rezeki yang dihalalkan Allah untuk kita. Dia berubah menjadi amal akhirat. Tapi terlalu banyak orang memandang sekarang tugas utama ya urusan dunia, tugas syariat ini tugas sampingan. Salah, sudut pandang yang sangat salah. Karena yang akan kekal bersamanya adalah apa yang dia amalkan untuk akhiratnya, dan akan habis bersamanya adalah apa yang dia lakukan untuk murni dunia. Kita bicara murni dunia, dan ini murni akhirat. Dan murni dunia adalah orang bekerja dunia untuk dunia, tak ada niat untuk akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang ingin saya sampaikan, dan ada Adinda, Ananda terus semangat untuk beragama, karena agama ini adalah mengumpulkan kepada manusia kebaikan, dan orang-orang yang punya agama di hatinya adalah orang yang sangat kuat berhadapan dengan sesuatu yang akan ada di masa kalian, di masa yang akan datang kalau Allah berikan usia yang sangat panjang. Dan apa yang akan terjadi masa yang akan datang mungkin banyak berbeda dengan yang sekarang, akan tetapi agama Allah telah mengajarkan segala-galanya untuk berhadapan dengan segala masa dan zaman dan keadaan. Silakan. Baik, barakallahu fiik. Kita buka sesi pertanyaan. Tafadhol. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Silakan, Pak. Job desk saya sebagai instruktur mekanik. Jadi seringkali ketika ada mekanik baru yang ingin presentasi, itu mereka membawa snack yang dibagikan kepada kami sebagai penilai. Dan seringkali juga mereka ketika pulang cuti itu ngasih snack khusus untuk para instruktur. Nah, apakah itu bisa disebut sogokan tadi, dan apakah kalau memang riswah, apakah kami juga harus membuat aturan larangan tersebut, Ustaz? Jazakallah khairan. Baik. Apa yang Anda sampaikan ke antum sekarang, apa yang Anda yakini daripada ilmu yang Anda pelajari. Walaupun terjadi khilaf di sana sini, namun yang Anda sampaikan adalah sesuatu yang Anda yakini. Ada sesuatu yang bernama sogok, ada sesuatu yang bernama hadiah untuk pekerja. Ini dua hal yang berbeda. Yang satu sogok, yang satu hadiah untuk pekerja. Mari kita lihat dulu yang sogok itu apa. Yang kita sebut dalam hadis tadi, la'anallahu rashi wal mursi. Apa itu sogok dan menyogok? Sogok dan menyogok adalah Anda membayar sesuatu untuk Anda mendapatkan sesuatu yang Anda tidak berhak mendapatkannya, atau menjauhkan dari seseorang yang berhak untuk mendapatkannya. Itu dia sogok. Bayar sesuatu, tujuannya Anda sebenarnya tidak berhak, tapi Anda dapat akhirnya. Atau sengaja membatalkan hak orang lain. Dia yang berhak untuk itu, kemudian dengan bayaran kita, akhirnya hancur dia. Dia tidak mendapatkan haknya dengan sogokan yang kita berikan kepada A, B, C, dan seterusnya. Itu dia sogok menyogok. Ketika syarat masuk menjadi karyawan, tertulis, ada 15 syarat. Satu syaratnya kita nggak punya. Artinya kita nggak berhak untuk itu. Kita tidak punya hak untuk jadi karyawan karena syaratnya sudah tertulis, bayar. Akhirnya
dapat. Ini dia sogok. Dan ini yang mayoritas terjadi. Adapun yang satu lagi sogok juga, tapi jarang terjadi, itu hanya dari orang-orang yang hasad, sogok untuk menghancurkan lawannya. Dan dia puas ketika lawannya hancur, tidak mendapatkan hal yang seharusnya dia dapatkan. Ini sogok menyogok, Pak. Satu bab lagi, itu yang antum tanyakan. Hadayal ummal. Hadiah yang dipersembahkan kepada seorang pekerja. Dalam hadayal ummal, kita ambil pendapat yang sekarang ana yakini, dan ana sampaikan apa yang ana yakini tentang hadayal ummal. Pekerja, ummal, orang yang sudah digaji untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, bedakan antara pegawai swasta. Kalau pegawai negeri, nas tegas dari Nabi SAW, haram. Pegawai negeri terima hadiah dari seseorang dengan tugas yang dia kerjakan, haram. Pegawai swasta terjadi khilaf, dan pendapat yang paling kuat yang saat ini anak yakini, tergantung peraturan perusahaan sendiri. Apabila perusahaan tempat dia bekerja telah membuat aturan melarang, maka jadi haram. Tapi ketika tidak ada aturan, di karyawan swasta, kita adalah karyawan swasta, bukan karyawan yang digaji pemerintah, bukan PNS, dan di peraturan di perusahaan kita tidak ada aturan larangan untuk menerima hadiah, menerima ini, maka itu tidak termasuk dari hal yang diharamkan untuk dinikmati. Asal dia tidak sogok menyogok tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi kembali kepada aturan daripada, kalau dia adalah perusahaan swasta, kembali kepada aturan daripada perusahaan itu sendiri. Kita tahu beberapa peraturan-peraturan bonafit, perusahaan-perusahaan bonafit mengharamkan menerima. Dan mereka menghukum, saking mereka juga mengharamkan, menghukum apabila ketahuan karyawan yang menerima sesuatu dari rekan-rekan atau klien-klien usaha bisnisnya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, barakallahu fiik. Baik, masih ada penanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau izin bertanya, Ustaz. Ini Betul, terkait dengan sogok menyogok ya, Ustaz ya. Ini case yang saya hadapi juga sekarang ini di pekerjaan yang diamanahkan ke saya, Ustaz. Jadi ketika saya mengurus perizinan ke kementerian gitu ya, Ustaz ya. Kita kan biasanya kan ada protapnya, ada prosedurnya gitu, Ustaz. Secara standar harus seperti apa gitu ya. Kita sudah menyiapkan, kita sudah dokumennya, apapun itulah yang dimintakan sama mereka gitu kan. Lalu kita juga mengikuti prosedur submit online-nya gitu ya, Ustaz. Nah, seringkali kita dihadapi dengan ketika sampai di tahapan evaluator, ketika diuji bahan-bahan kita gitu. Kita dipersulit di sana, Ustaz. Kita dipersulit, terus dibolak-balik, terus dikembalikan lagi dokumen kita, terus suruh submit ulang lagi gitu kan. Yang pada akhirnya ya beberapa orang di instansi tersebut bilang kalau case seperti itu berarti butuh pelicin atau butuh, ya itulah Ustadz, sogok tadi yang Ustadz bilang. Nah saya sudah menyelidiki juga beberapa cara yang memang ada gitu dan mencari referensi dari teman-teman juga, Ustadz. Ya memang pada akhirnya kita harus menyogok, Ustadz, untuk mendapatkan izin tersebut. Itu kalau dalam syariat seperti apa, Ustadz ya? Mungkin ada solusinya, Ustadz. Baik. Syukran, Ustadz. Baik. Ada sesuatu yang berbeda dari sogok yang tadi kita katakan dan case yang ditanyakan. Bisa nggak antum melihat perbedaan sogok dengan apa yang kita katakan tadi dalam definisi sogok dengan case yang antum tanyakan? Ada terlihat perbedaan nggak? Apa bedanya? Kita punya hak. Seluruh aturan sudah kita ikuti. Seluruh syarat-syarat sudah kita lengkapi. Seluruh yang menjadi ketentuan, Anda berhak mendapat ini apabila ini dilengkapi, semua sudah ready. Semua sudah sesuai peraturan yang ada. Semua, artinya kita sudah punya hak untuk mendapatkan itu pada dasarnya. Namun kita dipersulit, penzoliman.
Apabila seseorang membayar untuk mendapatkan haknya yang dizolimi orang lain, itu bukan sogok. Ingat? Sogok tadi apa? Memberi agar sesuatu yang tidak hak kita dapatkan. Kita tidak punya hak untuk itu, didapatkan. Atau membatalkan hak orang lain agar dibatalkan, padahal dia sudah berhak untuk sampai di situ lalu dibatalkan gara-gara kita sogok. Baik pindah ke kita atau tidak pindah ke kita. Nah, ini sogok menyogok dalam syariat Islam. Tapi kalau kita adalah orang yang berhak, seluruh aturan sudah kita ikuti, seluruh peraturan sudah kita ikuti, seluruh prosedur kita jalani, yang ada adalah dilempar ke sana, dilempar ke sini, dilempar ke sana dan sini, dan ada saja yang maka kalau itu hak kita telah kita secara aturan kita berhak untuk mendapatkan namun tidak diberikan, lalu kemudian kita disuruh membayar, maka itu adalah penzoliman. Kita membayar untuk mendapatkan hak kita, bukan membayar untuk mendapatkan sesuatu yang pada dasarnya kita berhak untuk tidak mendapatkan. Ya Afan, nanya lagi, walaupun secara hati kita sendiri nggak pengen gitu bayar itu, cuman karena itu kita pengen mendapatkan izin tersebut. Siapa orang yang pengen dizolimi, Pak? Siapa orang yang pengen dizolimi? Semua kita tidak ingin dizolimi. Wallahu ta'ala. Barakallahu fiik. Ibu-ibu ada yang bertanya? Ada, silakan kembali bapak-bapak. Bismillah. Jazakallah khairan Ustaz. Oh, iya. Semoga Allah senantiasa menjaga antum. Oh, iya. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan bagaimana kalau satu pertanyaan aja? Iya. Nanti kalau nggak ada baru pindah lagi. Iya, emang cuma satu. Oh, cuma satu. Oh, pertanyaan pertama. Pertama tadi. Silakan, ada silakan. di kepala. Silakan. Nah, Ustaz tadi mengatakan bahwa kebaikan itu dihitung tanpa perlu bertemu dengan hasilnya. Ya. Apakah artinya itu pahala sudah dihitung ketika niatan itu belum terwujud? Misalnya gini, Ustaz. Ya. Terkadang memang ini jujur menjadi pertimbangan saya. Baik. Misalnya kita ingin niatkan sedekah. Ya. Ada dua pilihan. Misalnya kita mau sedekah pembangunan masjid. Ya. Yang satu saya lihat kayaknya baru ngumpulin nih. Ya. Masih lama gitu. Yang satu saya lihat udah mulai bangun. Ya. Jujur ini saya pernah mendapatkan penjelasan dari dari pemahaman yang bukan pemahaman yang lain, ustadz yang lain memberikan penjelasan yang pada waktu itu saya menjadi pegangan saya bahwa itu hanya akan jadi pahala ketika misalnya kalau kasus tadi itu uang tersebut memang sudah dijadikan bahan material atau jasa gitu. Nah, berkaitan dengan yang antum sampaikan tadi, sebenarnya apakah sudah dihitung ya ketika memang kita sudah memberikan tanpa itu tadi benar, siapa tahu memang benar-benar akhirnya tidak jadi bangun masjidnya misalnya. Paling ekstrimnya mungkin seperti itu. Nah, kira-kira penjelasan lebih lanjutnya seperti apa, Ustaz? Barakallahu fiik. Sebenarnya ada dua pahala yang berbeda. Pahala kita ketika kita melepaskan hak kita untuk sebuah kebaikan yang Allah cintai, dengan pahala jariyah dari harta yang telah kita infakkan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau yang ditanyakan adalah pahala jariyahnya, itu memang penggunaannya. Contoh yang tadi. Ana rasa mungkin kalimat ana tadi bagi antum jelas rasanya. Ketika kita berinfak, kita sudah dapat pahala infak. Walau hasilnya belum ada. Kenapa? Karena mengeluarkan harta untuk sebuah hal yang dicintai Allah adalah kebaikan. Itulah dia infak. Kita keluarkan hak kita, kita lepas hak kita ini. Kita berhak untuk, ini punya saya loh, pegang. Jangan, kita berhak. Namun ketika kita lepaskan hak kita untuk sesuatu yang dicintai Allah, itulah namanya infak. Ketika kita berinfak, saya sudah dapat pahala. Kita sudah dapat pahala infak. Namun ketika apa yang kita infakkan tadi dibajikan bangunan masjid dan kemudian orang mulai sholatnya orang disebabkan ada harta kita di sana mengalir lagi pahala sedekah jariyah. Maka kalau yang ditanyakan adalah sedekah jariyahnya, yes. Kalau masjidnya sudah jadi, sudah mulai ada orang sholat, baru kemudian pahalanya ngalir. Tapi pahala infak sudah dapat dari awal. Wallahu ta'ala alam.
Nah, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ridwan dari Kalimantan. Masya Allah. Izin Barakallahu bertanya fiik. Ustaz. Kalimantan luas yang mana satu? Kalimantan Tengah. Oh ya, baik. Afan Ustaz, ini mengenai akidah perbuatan syirik. Ya. Apakah kita tetap berdosa ketika melihat orang tua yang masih berbuat syirik? Kita sudah memberitahu namun masih tetap dilakukan. Baik. Apakah dosa syiriknya masih terkena kita yang mengetahui itu salah? Baik. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas tegas dalam agama Allah. Nas tegas dalam kitabullah azza wa jalla. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang berbuat maksiat tidak menanggung maksiat orang lain. Alla taziru waziratun, tidak menanggung dosa orang yang berbuat dosa, wizra ukhra, dosa orang lain. Kalimat dalam agama Allah ini detail, Masya Allah, tabarakallah. Sering kita mengatakan begini, kita tidak nanggung dosa orang lain. Itu benar, tapi kalimat Allah lebih detail. Kalimat Allah adalah kita pendosa tidak nanggung dosa orang lain. Coba lihat ayat dengan baik. Alla taziru waziratun, seorang yang berbuat dosa tidak menanggung dosa orang lain. Kalimat yang benar kalau kita ingin terjemahkan bebas dalam bahasa kita selaku sebagai seorang pendosa tidak akan nanggung dosa orang lain yang berbuat dosa. Beda nggak dengan yang pertama tadi? Beda nggak yang pertama tadi? Yang pertama tadi bahasanya gini loh Pak, kita tidak nanggung dosa orang lain. Yang sekarang, kita yang melakukan dosa, kita yang berbuat dosa, tidak nanggung dosa orang lain. Kalimat yang terakhir menunjukkan semua kita berdosa. Kita harus sadar bahwa semua kita berdosa. Saya salah, siapa yang saya sebut tadi adalah salah, orang di sekitar saya adalah salah, semua kita punya dosa dan salah. Agar kita sadar bahwa kita berdosa sebenarnya. Agar tidak datang kepada kita syaitan dan mengatakan Anda suci. Kita juga harus disibukkan dengan dosa kita sendiri. Ini yang ada pada Al-Quran tadi. Maka pada dasarnya adalah kita berdosa. Siapapun, termasuk tadi disebutkan orang tua juga berdosa. Kita urusan dosa kita masing-masing. Tidak dosa si fulan menjadi ditanggung oleh si fulan. Wallahu a'lam. Nah, apalagi sudah sampai kepada jenjang berusaha menasihati. Itu lebih tinggi lagi. Nahi mungkar ada 3. Yang antum sebut nahi mungkar tingkat tengah. Ada nahi mungkar tingkat bawahnya lagi. Yaitu antum tidak ngomong kepada orang tua apapun. Tapi antum tak suka dan membencinya dan tidak mau ikut. Itu sudah nahi mungkar. Nahi mungkar 3 tingkatan. Ketika antum mengatakan tadi saya sudah nasihati, nahi mungkarnya sampai kepada level yang kedua. Walaupun belum sampai kepada level yang pertama, tidak bisa sampai kepada level yang pertama, tapi sudah naik dari level yang paling bawah ke level pertengahan malah. Wallahu a'lam. Bersyukurlah itu dan lanjutkan. Dan pesan saya cuma satu, ketika menasihati orang tua, tetap nasihat seorang anak. Bukan nasihat seorang guru. Pastikan bahwa apa yang kita sampaikan dengan cara kita menyampaikannya, dengan akhlak kita menyampaikannya, dengan cara tutur kata kita menyampaikannya, seorang bawahan kepada atasan yang luar biasa. Orang tua kita di sisi syariat lebih tinggi daripada presiden tertinggi di perusahaan ini. Beranikah kita berbicara hal dengan cara akhlak yang tidak baik kepada beliau? Hal yang sama dengan orang tua. Tetap bahasa-bahasa seorang bawahan, seorang anak yang harus wajib menjaga akhlaknya yang luar biasa kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Baik, cukup waktu. Cukup, baik. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Apakah acara ini juga ditayangkan di cabang-cabang yang lain?
Oke, alhamdulillah. Yang menyimak kajian ini baik langsung dari masjid ataupun melalui media yang dimudahkan Allah Taala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Teruslah semangat mempelajari agama Allah yang benar dan amalkannya yang benar. Lihat Rasulullah SAW mengajarkan ilmu agama yang hak dan langsung mempraktekkannya dengan benar dan sempurna dalam kehidupan beliau. Maka ilmu dan amal kedua-duanya wajib kita pelajari dan kita ambil dan kita contoh dari Nabi Muhammad SAW secara ilmu din. Dan ketahuilah bahwa seluruh kebaikan pun adalah ada pada Nabi kita tercinta. Guru terhebat adalah Nabi Muhammad SAW. Manusia terkenal yang paling hebat adalah Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling pandai berbicara adalah Rasulullah SAW. Manusia yang paling pandai mendengar, menjadi pendengar setia adalah Rasulullah SAW. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka semua kebaikan pada dasarnya ada pada Nabi kita tercinta SAW. Mari kita jadikan beliau rujukan utama. Karena sesungguhnya di zaman kita sekarang ini terlalu banyak manusia ketika bicara dunia mereka mencari seseorang yang mereka anggap itulah yang terbaik. Padahal yang terbaik telah berkumpul dan dikumpulkan Allah pada Nabi kita Muhammad SAW. Mari semangat terus dan jangan padamkan semangat menimba ilmu. Imam Ahmad mengatakan ma'al mihbarati ilal maqbarah, tetap bersama tinta sampai ke dalam kuburan. Maka semangat menimba ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengamalkannya adalah tugas utama kita yang akan bersama kita untuk selamanya. Semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Dan di dalam surga semuanya adalah amal kita yang ada di dunia ini menjadi sesuatu yang ganjaran pahala untuk kita selama-lamanya. Maka jangan sampai yang tugas utama yang sebenarnya luput hanya karena sesuatu yang pasti kita tinggalkan dan kita tidak bisa bawa mati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.